mengucap syukur Tuhan atas setiap hari-hari yang sudah bisa kami nikmati bersama Engkau. Biarkan firman-Mu terus memimpin hidup kami, karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami ketika kami melihat hari ini adalah kegelapan. Dan firman-Mu juga ada pelita bagi kaki kami ketika kami mau melangkahkan kaki kami. Dan kami percaya firman-Mu itu akan membentengi pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, orang-orang yang teguh, yang mampu menggenapi setiap visi. Dalam nama Yesus kami siap sambut firman. Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara, saya akan berikan share firman dengan judul menjatuhkan atau membangkitkan. Saudara tahu secara gravitasi, menjatuhkan barang itu lebih gampang daripada kita membangkitkan atau kita angkat sesuatu. Seperti air, dia mau naik ke atas, dia butuh alat pompa. Alat pompa tersebut butuh energi, butuh listrik, daya upaya mendorong ke atas. Namun jika kita menjatuhkan barang dari atas, dia tinggal jatuh seperti adanya, yaitu hukum yang ada. Begitu juga saudara, waktu kita mau angkat beban, kita harus punya daya upaya energi yang dikeluarkan supaya beban itu bisa terangkat dan dibangkitkan. Namun kalau kita mau menjatuhkan beban tersebut, sangatlah mudah, dilempar pun dia jatuh. Hari ini saudara, berarti ketika kita mau menjadi pribadi yang membangkitkan orang lain, karena Kristus bangkit dalam hidup kita, butuhlah energi, usaha dan upaya yang besar dari setiap kita. Yesus mati di kayu salib. Yesus juga bangkit. Namun dia bisa bangkit, saudara, itu adalah sesuatu yang di luar dari pikiran, sesuatu yang di luar daripada hukum. Karena dia mati itu normal. Namun dia bangkit itu butuh daya upaya yang dia lewati melalui Getsemani, melalui penyiksaannya dia, penderitaannya, sampai dia, saudara, dia bisa mati di kayu salib itu dosa kita dan kita bangkit. Hari ini pun sama, jika kita mau membangkitkan orang lain, kita pun harus punya usaha dan upaya dan kuasa dari dalam diri kita, di mana Roh Allah pun sudah tinggal dalam hati kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam ayatnya Lukas 7 ayat yang ke-14. Ada satu ketika, ada satu anak yang mati meninggalkan ibunya sebatang kara. Yesus jalan ke situ, Yesus bertemu anak ini. Terus Yesus menghampiri pengungsungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti waktu Yesus menyentuhnya, saudara, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dikatakan di sini, saudara, ada kata Yesus berkata dan ada perkataan bangkitlah, saudara. Berarti hari ini bicara bagaimana perkataan kita juga bisa punya perkataan yang membangkitkan. Mungkin kita punya perkataan gak sepowerful Yesus, di mana dia bisa membangkitkan orang mati. Namun mungkin perkataan kita yang diurapi oleh Tuhan bisa membangkitkan iman orang lain yang hari ini bertemu jalan buntu. Bisa membangkitkan semangat orang lain yang lagi depresi, frustasi, bahkan hampir bunuh diri. Berarti Tuhan mau pakai kita. Makanya doa saya kepada saudara, bagaimana supaya setiap lidah kita ini bisa membangkitkan iman orang lain. Saya share dengan teman-teman, saudara, kita berdoa selalu supaya ketika kita melayani, kita share firman, apa yang kita katakan itu bisa membangkitkan iman. Kalau tidak, tidaklah ada faedahnya. Namun hari ini, saudara, kita bisa melihat dunia ini berubah. Dulu orang bilang mulutmu harimaumu. Namun hari ini jempol kita pun bisa menjadi harimau kita, saudara. Kenapa? Dengan jempol ini masalah yang kecil bisa besar, masalah yang besar bisa menjadi kecil. Namanya komunikasi. Komunikasi yang jelek bisa menyelesaikan, bisa mengacaukan masalah.
Komunikasi yang baik bisa memperbaiki masalah. Berarti komunikasi itu bisa memulai masalah, bisa mengakhiri masalah, bisa menyelesaikan masalah, atau komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Berarti tergantung daripada kita mengolahnya. Apakah perkataan kita ini membangkitkan atau tidak? Coba kita buka. Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Berarti setiap ucapan mulut dan lidah kita yang Tuhan berikan, itu bisa memegahkan perkara yang besar. Namun perkara besar apa yang harus kita megahkan? Perkara besar dunia, perkara besar neraka, atau perkara besar sorga yang membangkitkan iman orang lain? Jika hari ini setiap kita sadar dalam setiap kekurangan dan kelemahan kita, kita mau punya perkataan yang menguatkan, yang membangkitkan, yang membuat orang lain semangat. Saya yakin dan percaya orang-orang Kristen dimanapun dia berada, mau dia baru kenal Tuhan, dia sudah lama kenal Tuhan, dia tetap akan berdampak. Karena setiap hari dalam kehidupan kita pasti memakai lidah dan mulut. Makanya hari ini kita harus menjadi satu pasukan yang kuat, di mana kita punya perkataan, kita punya jempol, kita punya WA, dan lain-lain semua ini membangkitkan semangat, menguatkan orang lain, sehingga yang lemah itu dikuatkan. Karena apa yang kita ngomong itu menjadi perkara-perkara yang besar. Hari ini kalau saudara bisa lihat, kita hidup di zaman yang orang itu mengejar namanya achieving. Kita hebat dalam achieving. Namun kita payah dalam connecting, saudara. Kita hebat dalam mencapai sesuatu, mengejar sesuatu, mengerjakan sesuatu. Kita mau achieve, saudara. Namun kita payah dalam connecting. Karena kita cuma namanya FOMO, fear of missing out. Kita hanya nggak mau ketinggalan, supaya kita nggak ketinggalan, kita mau achieve, kita mau capai, kita mau gapai. Namun kita lupa berkoneksi. Ingat loh, ketika seluruh hukum itu dirampung oleh Yesus, waktu ditanya oleh ahli Taurat, hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu bicara hubungan. Kalau kita hari ini tidak mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa membangun perkataan yang membangkitkan kepada orang lain? Kalau kita mau punya hubungan yang baik dengan orang lain, kita pun harus punya perkataan yang membangkitkan. Saya tutup dengan 2 bukti. Mengapa kita harus memiliki dan belajar punya perkataan yang membangkitkan? Yang pertama, Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan, perkataan Yesus, firman Allah tidak akan berlalu. Dunia ini semua akan berlalu. Namun perkataan firman yang membangkitkan, yang kamu keluarkan dari mulutmu, dari dalam hatimu yang bersih, suci dan kudus, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dan lenyap. Karena apa yang kita katakan bisa menciptakan. Apa yang kita katakan bisa membangun. Apa yang kita katakan bisa memotivasi. Apa yang kita katakan bisa menguatkan. Karena semuanya akan berlalu. Namun perkataan firman akan tidak berlalu dan tetap selamanya. Yang kedua, Efesus 6 ayat yang ke-7. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jika saudara melihat dalam perlengkapan iman dalam Efesus, dari ketopong, baju sirah, kasut, ikat pinggang, dan saudara sampai perlengkapan semua, ini bicara senjata yang pasif atau senjata bertahan. Namun senjata yang menyerang yang utama cuma satu. Pedang ini apa? Pedang ini adalah pedang roh, yaitu firman Allah.
Berarti hari ini bagaimana perkataan kita menjadi senjata yang aktif untuk mematikan, menghancurkan setiap rencana-rencana daripada si jahat melalui orang lain. Karena ketika perkataan kita membangkitkan, iman orang lain menjadi kuat, iman keluarga kita menjadi kuat, iman istri, suami, teman kita menjadi kuat. Mereka bisa menjadi kuat dan bisa bangkit. Disitulah setan tidak punya celah untuk bekerja. Dan saya yakin dan percaya, mari hari ini saudara punya budaya perkataan yang membangkitkan. Terutama perkatakanlah firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami punya hati yang taat pada firman. Karena firman-Mu adalah kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu itu mengandung janji. Walaupun tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Dari perkataan kami, dari perbuatan kami, membangkitkan iman orang lain. Maka saudara-saudara bisa dekapkan tangan di dada. Mungkin hari ini saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi keuangan, mungkin perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan dalam nama Yesus akan membuka pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi kamu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, saudara bisa tumpangkan tangan saudara di tempat yang sakit dan kita akan berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan tabib di atas segala tabib, Tuhan penyembuh, biar Tuhan yang sembuhkan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara yang hari ini masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan saudara menghubungi nomor yang tertera di bawah. Tuhan Yesus memberkati.